Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Arif Rahman. Dengan Arif, saya adalah penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Ini adalah kedua buku saya. Yang pertama adalah panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia dan kontrak pengadaan pemerintah, penerbit Gramedia, bersama dua kawan saya, Pak Pitono dan Bu Melia Fitri. Yang kedua adalah buku kerja pejabat membuat komitmen, buku kerja khusus untuk pejabat membuat komitmen, penerbit Granada Media. Jadi buku ini sebenarnya adalah seri ke-1 dari 3 buku yang akan terbit nanti. Yang buku keduanya nanti adalah buku kerja Pokja Pemilihan, yang saya sendiri sudah di-challenge oleh Kepala LKPP untuk segera diterbitkan buku kerja Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan. Nah, sebelum buku itu terbit, pada video kali uh, ini cukup cukup bagus saya kira isinya, ya, karena buku ini, video kali ini akan memberikan sedikit intisari dari buku kerja Pokja Pemilihan yang nanti masih sedang dalam proses penyusunan, yaitu kumpulan template file Pokja Pemilihan pelengkap printout SPSE. Oke, jadi sebenarnya kumpulan template ini sudah ada di buku ini, di media sudah setahun yang lalu. Hanya saja template ini saya upgrade. Jadi mungkin kalau Anda lihat ada yang sama, ada yang berbeda, karena kontennya saya upgrade berdasarkan perkembangan-perkembangan sekarang, ya. Karena sifatnya template yang melengkapi printout SPSE. Jadi kalau Anda yang sudah pernah memiliki buku ini, Anda tinggal lihat nanti di link download ada folder tambahan upgrade template. Anda bisa lihat di situ. Bagi Anda yang belum punya, Anda tetap jangan usah khawatir, Anda tetap bisa mendapatkan di linknya ada di deskripsi video YouTube ini. Ya, saya berikan untuk Anda semua berupa file asli, file Word, file Excel aslinya. Ya, harapannya bisa berguna untuk seluruh Pokja pemilihan di seluruh Indonesia yang jumlahnya saya kira ribuan Pokja pemilihan, sehingga kualitas pengarsipan, kualitas dokumentasi menjadi lebih baik, mitigasi risiko menjadi lebih baik, dokumentasinya seragam, lebih baik dan akuntabel. Oke. Nah, sekilas ini adalah identitas saya. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli Madya. Kemudian juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kemudian juga di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Keseharian saya di BMKG. Sekilas izinkan saya menunjukkan ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki sebagai ahli muda setahun, 2 tahun, beberapa tahun yang lalu. Ini adalah menyusun spektek, harga berikan dan seterusnya, ya. Kemudian saya juga memiliki sertifikat kompetensi ahli Madya. Jadi saya alhamdulillah sebagai fungsional saya sudah double sertifikat ahli muda dan ahli Madya. Dan ini yang terakhir, unit kompetensi yang alhamdulillah sudah saya miliki. Nah, berdasarkan kompetensi ini, izinkan saya berbagi kepada Anda semuanya, ya, mengenai template-template file Pokja pemilihan pelengkap printout SPSE, ya. Nanti di dalam link Google Drive itu isinya adalah ini. Jadi isinya adalah ini, ada folder dasar hukum ini, ya, untuk melengkapi saja. Kemudian ada standar daftar isi, ada lampiran laporan hasil tender. Kemudian di dalam kumpulan template isinya adalah ada beberapa file. Saya berikan nomor untuk memudahkan, nomor 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nomor 9, ya. Kita cerita sedikit-sedikit. Jadi saya tidak cerita lengkapnya karena ada video lain untuk cerita lengkapnya. Bisa jelas poin pentingnya adalah kawan-kawan semua, ikuti standar daftar isi. Ikuti standar daftar isi yang sudah pernah kita sharing di video yang lalu. Coba saya buka lagi, ya. Standar daftar isi yang sudah pernah kita sharing. Oke, ini untuk Pokja pemilihan. Ini untuk Pokja pemilihan. Nah, ini dia. Ikuti ini. Ikuti dalam artian ikuti kontennya.
Urutannya silahkan sesuai instansi Anda masing-masing, ya. Urutannya silahkan. Kalau saya sih seperti ini ya, urutan. Tapi yang maksud saya adalah kontennya ikuti. Kalau sudah diikuti, maka seragamkan berupa payung hukum di instansi Anda. Berupa surat edaran Kepala UKPBJ, surat edaran Sekjen, surat edaran Menteri, ya, peraturan Menteri misalkan seperti itu, atau peraturan Kepala Badan, terserah. Ya, semakin tinggi tentunya makin kuat dan makin baik. Supaya apa? Supaya seragam. Ya, seragam mulai covernya sampai terakhirnya di Pokjanya seragam. Karena kita tahu yang namanya Pokja itu dalam satu instansi kementerian lembaga perangkat daerah jumlahnya lebih dari satu Pokja, benar tidak? Ya, di tempat kerja saya Pokjanya ada lebih dari 10 Pokja. Padahal itu hanya di sekretariat utama saja. Ya, belum di provinsi, belum di balai besar ada Pokja lagi. Apalagi di tempat Anda ya, di kementerian, di perangkat daerah mungkin ada lebih dari satu Pokja. Nah, jangan sampai antara satu Pokja dengan Pokja yang lain, bahkan antara satu eselon 2 dengan eselon 2 yang lain dalam satu instansi berbeda-beda. Ini yang saya temui sekarang. Tiap eselon 2, eselon 3 tergantung UKPBJ-nya, itu beda-beda pertanggungjawaban pengarsipan Pokjanya. Nah, dengan ide ini saya berharap dengan konsep standar daftar isi ini Anda standarkan, seragamkan. Ya, kontennya Anda seragamkan, standarnya konsultasikan dengan biro hukum di tempat Anda. Oke, kita akan berbicara yang ini saja. Ini tata urutannya dokumen persiapan pengadaan sudah pernah dibahas sendiri, nanti ada video sendiri Anda bisa lihat. Dokumen penawaran yang paling atas, kemudian yang paling atasnya sendiri adalah dokumen pemilihan. Ya, dokumen pemilihan. Jadi ini sekali lagi adalah pelengkap printout SPSE. Karena orang bertanya, Pak, sudah ada SPSE, kenapa harus banyak template-template lagi? Sekali lagi, ini kita tujukan untuk meningkatkan akuntabilitas, mitigasi risiko. Kawan-kawan semuanya, ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan mitigasi risiko. Ya, printout SPSE menurut saya tidak cukup. Ya, akan lebih lengkap kalau Anda lengkapi dengan urutan-urutan seperti ini. Pertama dari cover dulu. Oke, cover seperti ini. Kalau cover mah bebas ya. Ya, ini bisa nih contohnya dari saya. Kalau misalnya seperti ini ya cover ya. UKKBBJ, laporan hasil tender, nama paket, kode paket misalnya dan seterusnya. Ini ada checklistnya Pokjatim. Ya, ini bisa Anda sesuaikan sesuai kebijakan di tempat Anda. Ya, ini aja. Kalau nama paket bisa seragam paling setidaknya. Ini seragamnya bukan cuma di depan ya, juga di samping ya, seperti ini. Contohnya seperti ini. Seragamkan yang ininya juga di depan dan di samping. Buat peraturannya. Ya, seperti itu. Akan luar biasa nantinya. Dan penyeragaman ini juga dilakukan dengan 3 metode. Saya challenge Anda. Pertama dengan metode hard copy seperti biasa seperti ini. Kedua dengan metode scan, jadi di scan semuanya yang ada di sini masing-masing file di scan di satu. Yang ketiga metode upload, ya, upload di cloud, file cloud, ya, telah di scan di cloudkan. Ya, 3 metode itu baru menurut saya sempurna, ya, sempurna. Ya, jadi itu 3 hard copy, scan, semuanya scan yang ada tanda tangan maupun yang print oleh SPSE, kemudian diupload di cloud, itu baru sempurna. Oke. Nah, cover sudah, daftar isi saya pakai yang ini ya. Kemudian daftar isi bisa menggunakan ini. Oke, sebentar. Oke, saya buka checklist. Nah, ini dia checklist pemeriksaan persiapan pemilihan pada SPSE. Oke, ini checklist. Oke, checklist ini juga ada checklist yang ini. Checklist, oke, ini checklist yang ini ya, standar daftar isi. Kemudian lengkapi juga sekali lagi sering kita sampaikan daftar hadir. Ya, saya kira di tempat Anda juga masing-masing ada daftar hadirnya. Seperti ini ya, contohnya dari saya, Anda bisa kualifikasi. Kalau saya suka seperti ini, jadi ini maksudnya tinggal dilingkari aja. Jadi
Kalau misalnya lagi review, tinggal tinggal review nama pekerjaan, tanggal, ya seperti itu. Kalau lagi pemberian penjelasan, tinggal pemberian penjelasan, ya. Biasakan menggunakan istilah yang dipakai sekarang, ya. Jangan unwissing, itu sudah tidak dikenal lagi, walaupun kita tetap membahasakannya unwissing tidak masalah, tapi kalau di dokumentasi gunakanlah yang sudah digunakan di sini, ya, pemberian penjelasan, ya, penjelasan lapangan dan seterusnya, sampai kalau misalkan ada yang lainnya tulis di sini tulisan tangan, ya, itu tanda tangan. Kemudian juga perlu, nah ini dia dokumentasionalnya seperti ini, ya, ada rapat, ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau setiap kegiatan mulai review, pemberian penjelasan, evaluasi, pembuktian kualifikasi, negosiasi, misalkan, ya, harus usahakan ada begininya, ya, lebih lebih bagus, ya, lebih bagus, lebih otentik, ya. Tuh, jadi ada di sini juga, ya. Anda lihat selalu ada daftar hadir lembar dokumentasi, ya, ini daftar hadir lembar dokumentasi. Di bawah juga ada nih, daftar hadir lembar dokumentasi. Selalu ada begitunya, ya. Ini filenya. Kemudian eh, kita kalau dari surat tugas, oke, surat tugas dari kepala wali ke pokja pemilihan. Nah, dari nomor 3 ini kita langsung loncat ke bawah, review dulu. Oke, dari review kita sudah siapkan, sudah ada dibahas review sebelumnya, ya, tidak perlu kita mengulang lagi. Ini adalah contohnya review. Ada lebih detailnya ada di video tersendiri tentang review. Ada serinya, ada 4 video di situ. Ada playlist tentang review. Sesuaikan dengan jenis pengadaannya, barang, jasa lainnya, konstruksi, konsultan non konstruksi, beda-beda, ya. Sesuaikan reviewnya. Tidak saya bahas detail lagi karena sudah ada di video. Oke, selanjutnya, ya, review daftar hadir lembar dokumentasi. Kemudian dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan nanti ada video khusus sendiri yang membahas mengenai IKP. Kita akan membahas mengenai IKP per jenis-jenis pengadaan. Kita hanya umum saja di sini. Contohnya ini saya membuat dokumen pemilihan, pastikan, dan yang dicetak cukup 4 bab aja. IKP selain cover, ya, cover pasti, ya. IKP, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, dan lembar kriteria evaluasi. Yang ini sekali lagi untuk pasca kualifikasi. Oh iya, saya lupa menambahkan bahwa ini adalah kumpulan template untuk, ya, barang dan jasa lainnya. Ya, sekali lagi, ini adalah kumpulan template file untuk barang dan jasa lainnya, ya. Barang dan jasa lainnya. Oke, ini seperti itu. Nanti kita akan perbaiki lagi, ya. Oke, ini barang dan jasa. Nanti yang konsultan ada sendiri, yang konstruksi ada sendiri, ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke standar daftar isi. Kita ke atas lagi ada addendum. Apakah ada addendum? Ya, disesuaikan. Kalau ada addendum, ya, diupload ada addendum. Ya, addendum caranya agak mudah, tinggal dokumen dokter ini, ya, ditambahkan addendum perubahan ke 1. Kemudian di sini ada tabel semula menjadi, dijelaskan semula menjadi, dan di bawahnya disesuaikan isinya. Tetap lengkap seperti ini, ya. Itu kalau addendum. Kemudian print out pemberian penjelasan. Nah, ini tidak perlu bikin, cukup daftar hadir sama lembar dokumentasi saja. Sementara pemberian penjelasan cukup menggunakan yang sudah ada di SPSE, ya, berita acara pemberian penjelasan. Nah, ini Anda harus menunggu 3 jam dulu, ya, 3 jam. Jadi kalau pemberian penjelasan jam 9 sampai jam 10 baru bisa dicetak jam 13, ya. Oke. Jadi baru bisa dicetak 3 jam karena memang untuk menjawab pemberian penjelasan Pokja diberikan waktu sampai 3 jam. Ya. Kemudian berikutnya print out SPSE berita acara evaluasi penawaran. Nah, di situ kita lengkapi lagi dengan beberapa macam dokumen. Nah, ini di sini pada saat, oh ya, rupanya ini ada checklist lagi, ya, tadi sudah saya buka. Pada saat Anda draft paket, ya, draft paket sebelum tayang, ini ceritanya sebelum tayang, ini ada checklist pemeriksaan persiapan pemilihan. Nah, ini tadi, ya, checklist persiapan pemilihan. Nah, ini dia, ya. Ini Anda pastikan apakah spek yang diupload sesuai dengan sesuai pada tempatnya. Kadang-kadang diuploadnya bukan di spek, diupload di rancangan kontrak, gitu. Ya, ini pastikan semua apakah rancangan kontrak sudah sesuai, ya, sudah lengkap, terdiri dari rancangan kontrak, SSUK, SSKK, dan seterusnya, ya. Pastikan SSUK, SSKK itu jangan sampai terbalik-balik, ya. Ini
Saya pernah menemui beberapa kasus seperti itu. Yang digunakan adalah SSUK, SSKK, rancangan kontrak barang pakai jasa lainnya. Atau kalau itu konstruksi, jasa konstruksi, beda. SSUK-nya beda. Ya, beda. Jangan sampai itu sangat fatal. Kemudian cek HPS apakah sudah sesuai dengan spek jumlah dan spek tek ya. Dan seterusnya ada beberapa macam checklist di sini ya. Bisa kita Anda sesuaikan di sini. Nah, barulah kalau sudah silakan Anda bisa menayangkan. Kemudian ini jangan lupa ini adalah diupload dan pastikan uploadnya adalah benar ya. Oke, kemudian oh ya, ini juga nomor 2 pada saat review ada undangannya ya. Ini balik lagi ke review, ini undangan, ada template undangannya. Jadi biar terdokumentasi dengan baik, kemudian dihasil dengan review file nomor 2. File nomor 3-nya dokter tadi ya. Ini untuk barang jasa lainnya ada di situ. Kemudian untuk evaluasi penawaran setelah dibuka, maka ini adalah pelengkapnya ini, yang pelengkapnya SPSE yaitu kertas kerja evaluasi penawaran. Nah, ini seperti ini ya. Kertas kerja evaluasi penawaran. Oke, saya sesuaikan dengan screenshotnya ya. Oke, nah ini kertas kerja evaluasi penawaran. Nah, ini biasanya orang nanya, ini Pak kan sudah ada di SPSE. Ya, ini tetap kita menurut saya memerlukan versi otentiknya, versi ketikan atau versi tulisan tangan Pokja. Ya, sebagai dasar kita mengklik di SPSE. Ya, itu untuk berjaga kalau kita misalkan ditanya di audit atau oleh aparat penegak hukum, ditanya Anda mengklik meluluskan satu penyedia, misalkan akta perusahaan, dasarnya apa? Oh, dasarnya ini Pak, ini kertas kerja kami. Anda tunjukkan yang ini. Atas dasar ini yang sudah ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja, maka kami mengklik itu. Jadi itulah. Jadi Anda memahami SPSE adalah sebagai media atau fasilitas alat kerja. Sedangkan bukti kerjanya sebenarnya adalah kertas kerja ini. Itulah pemahaman saya. Jadi lagi SPSE adalah alat atau media Anda untuk bekerja. Bukti Anda melakukan pekerjaannya adalah ini dasarnya. Dasarnya ini. Ya, dasarnya ini. Oke, ini adalah administrasi, kualifikasi, ya, persyaratan teknis ya disesuaikan ya, persyaratan teknis, evaluasi harga, ya di sini berapa persen dari HPS, kemudian di sini ada keterangan hasil klarifikasi khusus untuk kontrak harga satuan ya, klarifikasi itemnya, apakah untuk item yang di bawah, apakah ada yang di bawah 80% atau adakah yang di atas 110%. Ya, di hasil klarifikasi dituliskan di sini kan tanda tangan. Nah, ini nanti akan dilengkapi lagi dengan ini akan dilengkapi lagi dengan ada lagi sebentar. Saya buka dulu filenya ya. Oke, ini nanti akan dilengkapi dengan di sini ada sorry. Formulir sisa kemampuan nyata. Ini sudah ada filenya di sini. Ini Anda upload untuk yang pakai pengadaan di atas 2,5 miliar yang non kecil. Anda upload filenya untuk membantu ya di informasi lainnya ya. Pada saat draft Anda upload, sudah ada filenya di situ tadi. Anda bisa gunakan file Excel-nya ya. Oke, Anda bisa gunakan di sini. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan juga sebentar ya. Kertas kerja formulir negosiasi. Oke, negosiasi. Nah, di dalam file negosiasi ini, nah ini ada evaluasi harga. Ya, di dalam file negosiasi teknis ini ada evaluasi harga untuk melengkapi kertas kerja evaluasi harga tadi. Ya, sengaja saya masukkan ke sini. Jadi ada sheet evaluasi harga. Nah, ini adalah kertas kerja evaluasi harga untuk melengkapi kertas kerja yang tadi itu, yang evaluasi harga yang ini. Ya, ini adalah lampirannya yang ini, file Excel-nya, yang ini file Excel-nya. Ya, jadi ini misalkan ini ada contohnya di sini misalkan persen HPS, kewajaran harga apakah di bawah 80% atau tidak. Ya, kalau di bawah 80% harus
klarifikasi, ya harus diklarifikasi kewajaran harganya, ditanyakan melalui berita acara klarifikasi teknis, ya kalau ada yang di bawah 80% khusus kontrak harga satuan, khusus kontrak harga satuan, ya di luar harga satuan tidak perlu, atau gabungan lamsam harga satuan bagian yang harga satuan. Dicek di sini item-itemnya apakah ada yang di bawah 80% atau tidak. Nah, kemudian juga di sini hasil klarifikasinya. Kalau tidak ya di sini berarti kosong. Tapi kalau hasilnya ya, hasil klarifikasinya apa, dan itu juga dilengkapi dengan berita acara juga. Kemudian lagi juga perlu dicek potensi timpang. Potensi belum tentu timpang, tapi potensi, yaitu adalah item satuan yang di atas 110%. Jadi yang di atas 110% belum tentu timpang, tapi disebut potensi timpang. Taunya timpang atau tidak gimana? Diklarifikasi lagi. Diklarifikasi. Hasil klarifikasinya apa? Nah, itu tergantung jawabannya ya. Diklarifikasi. Kalau dinyatakan tidak timpang, ya berarti tidak timpang. Kalau dinyatakan timpang, berarti harus digugurkan. Oke ya? Di atas 110% dari HPS. Itu tergantung hasil klarifikasi Pokja terhadap penyedia bagian yang item satuan yang timpang. Sekali lagi adalah untuk kontrak harga satuan atau gabungan lamsam harga satuan yang bagian satuannya saja. Nah, hasil di sini dituangkan di sini di berita acara. Nah, kolom tanda tangan ini hanya ditandatangani apabila tabel di atas terdapat klarifikasi kewajaran harga dan atau harga satuan timbang. Jadi kalau memang ada ini, maka ini menjadi lampiran ya, ada tanda tangan penyedia. Tapi kalau tidak ada semuanya tidak perlu ya. Ini cukup menjadi kertas kerja saja. Jadi kalau tidak ada yang di bawah 80% atau di atas 110% satuannya, maka tidak perlu ada tanda tangan penyedia di sini ya. Jadi lampirannya di sini. Oke. Kertas kerja evaluasi penawaran. Kita kembali lagi, evaluasi penawaran dilengkapi dengan apa lagi? Dilengkapi dengan, ini saya lengkapi lagi dengan berita acara klarifikasi teknis. Ini ada undangannya ya. Ada undangan berita acara klarifikasi teknis nomor 5, file nomor 5 ya. Nah, seperti ini. Undangannya sudah ada di SPSE, tidak perlu bikin template-nya. Nah, ini berita acaranya. Nah, berita acara bahwa pada hari ini kami semua dan kami mengadakan klarifikasi teknis untuk pengadaan. Kemudian seluruh klarifikasi teknis merupakan bagian dari evaluasi teknis dan harga, dan menjadi bahan pertimbangan Pokja dalam mengambil keputusan evaluasi. Selain itu, apabila peserta ditunjuk sebagai pemenang nantinya, maka seluruh jawaban klarifikasi teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak. Oke? Jadi kalau yang diklarifikasi nanti menang, maka jawaban yang ada di sini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak ya, bagian dari tidak pisahkan. Ini tanda tangan di sini pelaku usaha, dan ini adalah pertanyaan dan hasil klarifikasi. Ya, termasuk juga untuk harga tadi yang misalkan kalau ada yang di bawah 80% satuan ya, kontrak satuan, atau yang di atas 110% yang potensi timpang tadi. Ya, diklarifikasi ditanyakan di sini. Oke. Sama-sama tidak menggugurkan yang tadi, yang harga tadi. Kalau klarifikasinya hasilnya positif ya, akhirnya penyedia tidak merasa rugi dan seterusnya ya, ditanyakan di sini. Oke, kemudian ini dibalut dengan print out SPSE. Jadi semuanya tadi kertas kerja yang sama tadi, daftar hadir, lembar dokumentasi dibalut di atasnya dengan berita acara dari print out SPSE. Ya, kemudian kalau misalkan tinggal satu negosiasi, ya ini negosiasi Anda tinggal pakai sheet yang satunya tadi ini. Nah, ini dipakai kalau ada negosiasi ya. Jadi kalau ada negosiasi ini tinggal dipakai. Ya, seperti ini tinggal dipakai. Anda bisa modifikasi sendiri lah ini ya. Ini HPS, jumlah penawaran, satuan negosiasi, dan ini disebut negosiasi teknis dan harga. Anda tahu filosofinya apa? Filosofinya adalah utamakanlah negosiasi teknis. Ya, bahasa di Perlem 9 adalah negosiasi teknis dan harga. Filosofinya adalah utamakan negosiasi teknis, utamakan negosiasi. Makanya di sini ada di sini. Ya, kalau saya sendiri sering melakukan negosiasi, itu tidak terlalu memaksakan harga. Karena buat saya rugi kalau menurunkan harga atau tidak terlalu. Yang penting adalah teknisnya. Dan yang perlu Anda tahu juga bahwa kalau Anda negosiasi harga, Anda jangan berpatokan harus turun. Negosiasi itu adalah kesepakatan.
kata kunci negosiasi adalah kesepakatan. Sepakat berubah, atau sepakat turun, sepakat tetap, sepakat naik. Oke? Kata kunci negosiasi adalah kesepakatan. Sepakat tetap, sepakat turun, sepakat naik. Ya, sepakat naik ada sepakat naik nambah-nambah sedikit, ya nambah-nambah harga nambah sedikit, tapi di sini dapat plusnya banyak, includingnya barang tersebut banyak, ya seperti itu bisa jadi, ya bisa jadi, ya misalkan ini saya mengadakan laptop 1000 unit, harganya ini laptop saya pakai katakan 20 juta, saya negosiasi menjadi 20 juta 100.000 misalkan satuannya per unit, tapi saya mendapatkan apa? Antivirus Kaspersky. Anda tahu satu unit antivirus Kaspersky bisa 300-an 400 ribuan. Tapi karena saya beli banyak cukup nambah 100.000. Nambahnya dikit tapi dapatnya adalah Kaspersky plus Nitro PDF misalkan seperti itu. Ya, jadi itu negosiasi. Ya, utamakan negosiasi teknis, tuangkan semua di sini dan ini menjadi lampiran dokumen kontrak. Oke, lampiran dokumen kontrak. Oke. Ke atas, itu negosiasi ya. Kemudian atasnya lagi berita acara negosiasi ya, berita acara pemilihan tinggal dicetak dari SPSC, summary report sampai tender tinggal dicetak dan laporan. Nah, di sini tadi negosiasi kan. Oh ya, satu lagi pembuktian. Nah, ini pembuktian. Berita acara pembuktian kualifikasi ya yang sudah diakomodir SPSE menurut saya tetap perlu dilakukan pendokumentasian berita acaranya seperti ini contohnya ya. Dokumentasi merupakan bagian dari evaluasi. Bahan pentingnya Pokja adalah mengambil keputusan karena tidak jarang Pokja menggugurkan penyedia dari pembuktian kualifikasi ini, benar enggak? Nah, tidak jarang, makanya ini harus perlu tetap didokumentasikan ya. Sini screenshot bisa dan berikan penjelasan tambahan apabila diperlukan di pembuktian. Oke, pembuktian. Nah, setelah semuanya sudah pembuktian tadi file nomor ya 7. Nah, ini ada file juga khusus undangan negosiasi. Ya, karena saya lihat di SPSE tidak difasilitasi undangan kalau kita melakukan negosiasi. Ya, undangannya cukup undangan pembuktian. Jadi undangan khusus untuk negosiasi saja itu tidak ada. Jadi kadang kita perlu improvisasi, kita bikin undangan sendiri, kirimkan lihat email. Ya, ini contohnya undangan negosiasi teknis dan harga. Ya, bisa Anda gunakan. Oke, file nomor 8 tadi sudah ya, file nomor 7, 8 negosiasi. File nomor 8-nya adalah negosiasi. File nomor 9 adalah laporan hasil tender. Nah, ini laporan hasil tender seperti ini. Ini Anda bisa modifikasi ya, dari termasuk kalau ini misalkan gagal pun juga Anda tulis ini gagal karena apa, Anda jelaskan di sini ya. Ya, sehingga dan ditindaklanjuti dengan tender ulang atau dengan 100% pembatalan ya, dijelaskan di sini. Ya. Nah, tentang tanda tangan. Tanda tangan ini ada 2 mazhab ya. Anda bisa menggunakan mazhab seperti ini, cukup TTD, tim. Ya, karena saya melihat juga di SPSE karena di sini kita tim ya. Di sini kita tim. Jadi kita cukup seperti ini. Nah, ini orang-orangnya gimana? Orang-orangnya ya tentunya menggunakan terikat dengan yang ada di summary tender, summary report kan orang-orangnya jelas. Ya. Jadi tidak perlu. Ini kan bisa saja di orang-orangnya dari orang lain ya, tidak bisa kan ada summary report Pak, kan ada SPSE Pak ya, yang ada nama paketnya di sini terikat ya, jadi ini terikat. Atau pakai mazhab yang lain, di sini PIC-nya yang tanda tangan PIC, karena tidak ada ketua sekretaris anggota. Kalau Anda lihat di SPSE sekarang, dulu Anda menu ketua sekretaris anggota, sekarang tidak ada. Anda lihat semuanya adalah anggota ya, karena memang filosofinya adalah kelompok kerja ya. Kalau dulu istilahnya panitia itu cenderung ada ketua panitia ya. Kalau kelompok itu cenderungnya adalah kolektif kolegial. Makanya Anda lihat sekarang tidak ada ketua sekretaris anggota di SPSE, tidak ada menunya Anda lihat. Semuanya anggota. Ya, seperti ini. Atau pakai mazhab yang ketiga. Semua tanda tangan di sini, misalkan ada 3 orang tanda tangan di sini, silahkan ya. Misalnya seperti yang model berita acara tadi, yang berita acara semua klarifikasi itu tanda tangan semua. Ya, klarifikasi, evaluasi penawaran ya, ini tanda tangan semua. Anda lihat di sini tanda tangan semua ya. Kalau laporan pun juga Anda buat mau seperti itu, silahkan, tidak ada masalah ya. Oke ya, saya kira
Seperti itu, nanti kalau sudah selesai, Anda tinggal urutkan semuanya berdasarkan standar daftar isi ini. Ya, paling atas adalah dokumen pemilihannya yang terdiri dari ini semua yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian dokumen penawaran. Dokumen penawaran ini khusus kalau mereka menyerahkan aja, karena tidak wajib sebenarnya mereka menyerahkan hard copy, karena semuanya sudah ada di yang valid. Yang digunakan adalah yang diupload di SPSE yang valid. Jadi kalau menemukan perbedaan antara hard copy yang Anda terima dengan yang diupload, yang dipakai yang mana? Yang diupload, Pak. Ya, yang diupload, karena kita menggunakan tender secara elektronik, ya. Dan dokumen persiapan pengadaan. Oke, saya kira seperti itu file-file yang nanti Anda bisa cek. Anda di sini ya, file-filenya ada di sini, insya Allah. Ini nanti akan menjadi intisari salah satu template yang akan ada nanti di kelanjutan dari buku seri yang kedua dari buku ini, yaitu buku kerja pokja pemilihan. Kalau ini adalah buku kerja pejabat pembuat komitmen, nanti ada buku kerja pokja pemilihan. Nanti salah satunya adalah ini, saya sudah share dulu ke Anda semuanya. Lillahi ta'ala, semoga ini menjadi semangat buat kita semua untuk kita kerja lebih baik, lebih terstandar, lebih rapi, terdokumentasi dengan lebih baik. Ya, kita kembali lagi ke sini bahwa seragamkan berupa payung hukum instansi sehingga pemberkasan dokumen jadi sama dan di instansi. Sekali lagi, seragamkan berupa hard copy, ya, berupa scan dan upload di cloud. Itu sempurna menurut saya. Oke, terakhir seperti biasa, kawan-kawan semuanya, pesan moral, apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.